hero andalan RSGPH di tangan mereka. So, tanpa lama-lama lagi kita langsung terbang ke Land of Dawn masih di MPL Ice 2022 semifinal kita yang pertama. Oke, ini dia kita akan saksikan bagaimana caranya dari Arashi untuk menyamakan kehidupan mereka atau bahkan dari Geek yang langsung ingin memulangkan Arashi ke kamar mereka karena bermain di area gaming house. Tapi kalau kita ngomongin ke arah hero-heronya ya, ini bakal ada pertukaran Valentina dan juga Lilia kan ya. Jadi Black Shoes bisa banget dimanfaatkan oleh seorang Exort di area mid lane, dan juga kalau kita lihat di area top lane udah ada pressure yang cukup terasa mengingat Chow-nya yang akan menjadi jungler dari seorang Irat. Oke, pertanyaan kita terjawab ya, Chow jungler untuk RSG. Dan momentum bakal dimainin harusnya dengan ngebawa Atlas karena Digi juga udah ditutup. Nggak ada yang bisa untuk counter sisinya. Tapi di area top lane bakal ada keunggulan harusnya. Tapi lihat bakal harus dipukul mundur, masih bisa immune. Dan flicker pin satu jantung. Kayaknya belum mau pulang sih. Dia manfaatin ketika dia immune di dinding buat mukul mundur wave mininya. Bahkan hingga dengan Janna QT di sana harus menampakkan batang hidungnya agar Nuts mundur ke area belakang dan tidak harus overdive in untuk mengambil satu objektif kill. Yes, pressure yang cukup terasa, tapi di sisi lain kita melihat bagaimana dari seorang Kadera akan langsung tertangkap karena ada 3 pemain di sana, dan Boloiski bersama seorang Amboy belum cukup levelnya untuk bisa menahan semua serangan tersebut. Memang bisa mukul mundur tapi hanya berhenti sampai di situ saja, dan ini akan menjadi space yang sangat menguntungkan bagi seorang Kosei. Yes, ini ya yang gaya bermain RSGPH yang akhirnya mereka kembali keluarkan 1 poin kill mengarah ke area Kadera, harus terpick off 1 kali. Bukan hal yang baik, membuat Kadera harus menetapkan langkahnya, memantau pergerakannya. Boloiski maju ke depan dan 1 poin kill berhasil diamankan. Pembalasan yang baik dari Geek Fam, di mana Kosei pun harus dibiarkan tidak hidup di area bawah tapi di area top lane. Sudah ada jual beli serangan kecil, bahkan kita lihat juga sudah Front of A yang dikeluarkan seorang Netuk mundur ke arah belakang. Masih menit kedua, Turtle mulai hadir. Mereka bakal coba untuk memancing pertolongan intens nampaknya. Dan bahkan Lord Turtle berhasil disekor oleh GPH dan Luke. Janna QT berserta dengan Baloiski harus tumbang di tangan anak-anak RSGPH. Invasi terhadap jungle patron Janna QT berlangsung dibawa oleh Irat di menit kita kedua. Ya, this is the power of light ya. Dia benar-benar bisa bersembunyi dan gak ada yang mengetahui posisi dari seorang light di momen tersebut. Dan bisa dibilang ini adalah salah satu misinformasi dari Geek, tapi setidaknya mereka kali ini udah mencoba untuk membalaskan satu persatu pembalasan dari segi eliminasinya. Dan buat kalian juga jangan lupa untuk apply kartu kredit HSBC Visa Platinum karena kalian bisa dapetin cashback sampai 750.000. Wow. Yoi, gaski guys, apply sekarang juga buat transaksi dalam dan luar negeri. Dan sini kalau ngomongin komponen hero, ini dia pola permainan yang kita tunggu-tunggu pastinya dari 12 tim, yang dimana G-Fam harus menyesuaikan karena di area top lane Luke lagi-lagi dipaksakan tertrigger dengan ada satu wall flicker untuk mundur ke belakang. Exort datang dengan tepat waktu, tapi Luke coba untuk menembak ke dinding. Lihat, sudah ada Petrify yang dikeluarkan guna untuk men-stun pergerakan dari 2 pemain RSGPH di area top lane. Luke still survive, tapi area sisi lain Janna QT nyaris tewas di tengah 2 pemain RSGPH dan masih bisa mundur ke area belakang. Jelas, dan kali ini kita juga melihat dari seorang Baloiski yang mencoba untuk mempertahankan outer top turret gimana pun caranya, karena Luke benar-benar terpressure banget. Damage yang diberikan oleh seorang Nuts dan juga Exort itu nggak cukup untuk bisa ditahan terus-menerus juga. Dan kalau kita ngomongin ke arah 4 menit pertama ya, ini Arashi udah benar-benar nunjukin gimana agresivitas yang mereka miliki. Geek memang cukup tertahan, tapi untungnya mereka juga masih bisa memberikan pertukaran meskipun nggak terlalu banyak. Terlihat di area bottom lane-nya platingannya bahkan didapatkan dengan begitu banyak oleh seorang Kadera. Ya, ini gold dipegang 1000, kendali oleh RSGPH 1000 lebih, jadi harus mulai dikejar oleh teman-teman dari G-Fam. Dan Turtle sudah mulai kembali hadir, keduanya memaksa untuk memantau pergerakan. Irat bahkan sudah mulai ready. Luke sudah mulai menjadi bulan-bulanan nampak. Light udah mulai mundur ke belakang, tapi Light menjadi incaran dari warga G-Fam untuk mundur. Distraction diberikan, berhasil mengamankan 1 poin kedua. Dragon mengarah ke arah Baloiski, baru harus tumbang 1 untuk 1. Romer ditukarkan dengan Romer, tidak ada observasi.
membuat kedua belah jungler mundur karena belakang, tapi di area top lane Nuts harus men-take down pergerakan dari Lux sehingga Luxnya harus tewas di tangan Nuts 2 untuk 1. Iya, kalau ngomongin Experience emang udah kalah sih ya. Karena dari seorang Nuts ini bisa ngasih damage yang lebih besar juga berapa kali. Lebih lincah pastinya kalau misalnya kita head to head dengan seorang Grok, itu yang ngebuat juga dari Lux gak bisa berbuat terlalu banyak. Tapi better kayaknya untuk gak tereliminasi terlalu banyak, karena itu bakal menjadi satu bumerang juga buat teman-teman dari Gate. Karena kita mendapatkan purple buff-nya dengan mudah meskipun memang udah ada pressing dari seorang lain, dan langsung aja ada trap yang dilakukan oleh dua pemain. Tapi masalahnya Arashi juga membawa bala bantuan dari sisi belakang, ada tembakan atau tendangan maut yang juga diberikan oleh seorang Kiana Kitty kali ini yang harus tumbang, dan tendangan dari seorang Irat nampaknya masih cukup berhasil. Kali ini lightnya harus hilangkan karena ada Aboy di bagian depan. Aboy bisa kembali dengan dash ya di timing yang tepat, namun harus bertemu dengan seorang Nuts memang, dan ini bakal menjadi satu bahaya karena Electromagnetic berhasil untuk mendapatkan eliminasi. Yes, Aboy tidak diperbolehkan pulang hidup-hidup oleh Nuts, mana perjalanan pulangnya langsung dijegal begitu saja. Tapi perjalanan kalian untuk tetap semangat layaknya juara bersama Omnem masih ada setiap hari. Jadi jangan lupa buat download sekarang juga aplikasinya gratis di App Store dan juga di Google Play Store. Yes. Dan jangan lupa juga nih sekalian ya, kalau udah dapetin Omne di handphone kalian biar gaming kalian makin nyaman, Logitech G siap banget untuk nemenin kalian, apalagi dengan di Aurora Collection mereka. Dan juga dari seorang Nuts masih bertahan di area top lane, meanwhile untuk seorang Aboy harus hilang, disusul langsung dengan kepergian seorang Lux. Yes, ini kita bisa lihat everyone of A dibuka Phantom Play, satu buah wave winner berhasil diaman kalau Phantom Blow dikeluarkan, tapi dua member dari Geek Fam berhasil melarikan diri. Nuts masih mau lebih nampaknya, coba untuk mulai menghindari serangan dan bahkan efek airball dari Raja masih dikeluarkan begitu saja. Mega kill berhasil diamankan sebelum Nuts harus ter-shutdown. Setidaknya ada satu buah perlawanan yang diberikan oleh Nuts, dan Chana Cutie mengarah ke area objektif turretnya. Kosei bakal coba untuk mencicil ke area objektif turret yang dimiliki oleh Kadera sweeping lane. Langsung coba untuk diterapkan oleh Geek Fam permainan team fight untuk menuju objektif. Kini dipermainkan kembali oleh GPH di game yang kedua. Bahkan Geek Fam masih belum bisa break the code dari game kita yang kedua. Mereka harus mengalami kerugian yang cukup mendalam. 3.000 network dipegang kendali oleh GPH dan perfect turtle harusnya. Iya, tapi lihat kemana arah pemain Geek menuju sekarang, karena mereka bakal coba untuk nge-trap ke arah Nuts-nya. Meanwhile Luke masih bisa menahan satu inner turret, dan Jana Kitty langsung all in nampaknya untuk bisa memberikan damage yang maksimal, tapi malahan kembali kali ini Jana Kitty yang kehilangan setengah HP-nya. Masih ada satu efek imun dan juga tambahan mobility, tapi dengan adanya Petrify menjadi satu combo mematikan untuk seorang Jana Kitty, ditukar dengan kepergian seorang Nuts. Tapi lihat, 3 pemain dari Geek harus hilang dalam waktu sekejap, Cipi. Dalam waktu yang bersamaan di sisi yang berbeda, 3 member Geek Fam harus tumbang. Ini niatnya teman-teman Geek Fam mau hancurin satu turret di area top lane ya, mau trading satu turtle ditukar satu nyawa ataupun turret. Tapi ternyata dari RGPH tadi malah free banyak banget keuntungannya, dan satu outer middle turret begini akan menjadi tujuan utama LGPH untuk memperluas vision. Satu buah fake imitasi dari adanya damage yang diberikan oleh Grok mengarah begitu saja, namun Irat yang tertinggal dari kawanannya harus tewas di tangan teman-teman Geek Fam. Aloyski coba untuk mulai ngecek area rumputan. Mereka sejauh ini masih berusaha untuk memberikan serangan. Satu fataling mereka reborn, bahkan damage yang diberikan efektor dari Exhaust menghancurkan nyawa yang dimiliki oleh seorang Paloyski. Jana kita menjadi korban selanjutnya. Electrified Blow menghentikan nyawa dari seorang Aboy. 3 member untuk 1 di menit kita yang ke-8. Sudah apati yang tidak mengenai sasaran, dan setidaknya wave mini dibersihkan. Jadi RSGPH gak bisa dapetin keuntungan lagi melalui turret. Oke, sejauh ini dari RSG benar-benar mendominasi nampaknya dengan eliminasi dan team fight ya, yang kita tunggu-tunggu ditunjukkan oleh RSG kali ini ternyata sangat amat berhasil untuk mereka eksekusi, dan masih fokus ke arah mid lane terlebih dahulu karena belum ada objektif berupa lord yang bisa mereka tuju. Kali ini hanya fokus ke arah Baloyski mungkin karena beberapa kali, 5 kali bahkan ya, Baloyski-nya tuh harus ditumbangkan, dan itu menjadi satu space yang besar juga ketika gak ada Rofu yang bisa dikeluarkan oleh seorang Baloyski, dan harapannya mungkin bakal ada di tangan dari seorang Kadera. Damage output yang besar berada hanya di tangan seorang Kadera, dan juga setup dari seorang Luke nih yang diharapkan, karena dari tadi juga Luke masih fokus di area laning, makanya nggak bisa banyak momentum yang mereka buat. Dan lightnya ketahuan nampaknya apakah bakal coba untuk ditangkap terlebih dahulu, tapi nggak bisa. Masih ada perfect match yang bisa dia buka, namun kali ini fatalingnya yang malahan
dan Wow. Connect menjadi satu bumerang buat teman-teman dari Gigarda. 3 pemain hilang, masih ada satu Kadera? pemain di bagian belakang juga Trandat mencoba untuk mendapatkan eliminasi. Still survive. Kadera save the day at least karena tadinya bisa aja wipe out. Tadinya bisa aja wipe up. Satu tetes darah terakhir dari Kadera berhasil menembangkan dari sisi Nuts, namun damage yang diberikan oleh Exort melepas Valentina bukan hal yang baik. Justru ketika berpindah tangan, Exort langsung mengeluarkan tajinya 707. Permainan lincahnya belum bisa di shutdown oleh teman-teman Geek Fam. Lord dengan adanya satu outer turret middle yang hilang, RGPH udah mulai menguasai mapping dari Geek Fam. Bahkan Paloiski harus tumbang untuk kali ke-7. Kini Lord bakal dimaksimalkan, harusnya lihat 2 inner dan manajemen wave minion mereka bakal dirapin untuk masuk ke area inner. Turret masing-masing laning phase dari Geek Fam. Udah ada satu Bastion Paw kali depan. Irat coba untuk mulai memberikan teori ancaman di depan bibir phase turret Geek Fam. From Indonesia sudah ada satu buah Guardian Barrier yang di pop up untuk memblokade pergerakan dari teman-teman RSGPH. Tapi Lord ini bakal masuk harusnya ya di tangan base teman-teman RSG. Karena ini sebentar lagi ternyata Lordnya berhasil dibersihkan dan wave minion gerombolannya bakal coba untuk masuk ke area objective base. Oke, jadi tetap memang menjadi keuntungan bagi teman-teman RSG. Masih ada satu petrifier yang dikeluarkan, tapi ternyata belum ada satu inisiasi lanjutan. Malahan kali ini Luke menerima damage yang begitu besar. Exort dalam ancaman, still survive lagi-lagi. Exort melarikan dirinya di waktu yang sangat amat tepat. Dan kali ini kita bakal melihat juga bagaimana dari Light dan Irat akan mundur terlebih dahulu. Trigger disiplin karena mereka nggak mau ngambil resiko yang terlalu banyak. Dan kita bakal melihat nih ke arah itemization-nya Kosei. Mungkin yang akan diam-diam berbahaya dengan blessing duetnya karena udah ada item penetrasi di sana, DHS, ada golden staff yang item wajib pastinya. Terus juga dia cukup respect dengan adanya Athena Shock di sana. Karena serangan Baloy, serangan Aboy ini yang harus dimaksimalkan ketika Kosei hadir di tengah-tengah dengan adanya Blazing Duet. Dan sedari tadi kita lihat kalkulasi pembukaan dari Blazing Duetnya benar-benar bagus, perfect timing. Jadi Geek Fam harus mulai kembali memutar otak untuk bisa memberikan counter setup terhadap RGPH yang sudah menguasai mapping dari Geek Fam. Bahkan mereka harus benar-benar cari celah banget untuk keluar dari zona nyamannya. Masih ada di area teritorial dimiliki oleh Geek Fam. Bahkan teman-teman RSGPH yang sudah melakukan expand dari jalurnya Geek Fam, mereka udah langsung ngamanin ke area purple. Dari orange buffnya juga sama sekali nggak ada kesempatan di sini buat Jana Cutie manfaatin dari hutannya sendiri. Dan konsil nampaknya masih bisa ditahan, belum mau dibuka. Like juga sama-sama masih cari momentum, walaupun Irat hanya coba untuk kasih presence mundur. Teori ancaman lagi-lagi dari Baloiski. Wave dan belakang, efek stun masuk. Tapi lihat damage yang diberikan terlalu sakit buat Baloiski harus tumbang. Konsil untuk mundur ke belakang. Dari sisi damage yang diberikan di keluarga dari satu Blazing Duet. Luke coba untuk mundur tapi Aboy masih bisa men-trigger dari satu Black Shoes. Jana Cutie dikejar oleh kawan-kawan RGPH, namun dia masih bisa immune dari damage yang diberikan teman-teman RGPH, sehingga hanya satu nyawa saja yang harus hilang. Cukup menahan nafas sebenarnya dari Geek kali ini. Mereka benar-benar ada di ujung jurang karena berapa kali dari RSG bisa selalu mendominasi team fight, bahkan menjebak Baloiski di arah semak-semak. Dan ini dia momen-momen yang ditunggu-tunggu juga ketika perebutan lawan terjadi. Jarak itu dalam ancaman karena HP-nya sangat amat terbatas, bahkan dari seorang Luke akan segera tertangkapkah? Karena dari seorang Exort juga dengan damage magic yang gak bisa ditahan lagi. Jarak itu dalam ancaman dan hilang sudah double kill di tangan dari seorang Exort. Masih ada misi penyelamatan memang dari seorang Baloiski, tapi Aboy menjadi akhir untuk hidupnya di menit yang ke-14 kali ini. Apakah masih ada harapan karena Lordnya sudah mulai muncul di area top lane? Bahkan RSG nggak mau ngasih kendor pastinya clearing wave. Akan segera mereka lakukan secepatnya, Cipi. 4 untuk nothing. Bahkan gini, Baloiski tersisa seorang diri, 6 detik menuju beberapa member Geek Fam lainnya hadir, tapi gerombolan wave ini sudah mulai masuk. Bahkan Baloiski coba untuk mulai bertahan, tapi damage yang diberikan terlalu sakit dari seorang Kosei Unstoppable. Berhasil di-secure, base-nya terbuka lebar untuk RSGPH dan Geek Fam ID harus dikalahkan. RSG Philippines menolak untuk kalah